Kejatuhan Salomo. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Terjemahan lain, sehingga pada waktu ia sudah menjadi tua, mereka berhasil membujuknya menyembah ilah-ilah lain. Daud ayah Salomo setia kepada Tuhan Allahnya, tetapi Salomo tidak seperti ayahnya. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat pertama sampai 13. Dari perikop ini, Alkitab menunjukkan kepada kita hari ini tentang kejatuhan Salomo, dengan maksud agar kita berhati-hati terhadap potensi kejatuhan itu, terutama mengenai kejatuhan rohani. Jika kita menelusuri sejarah kehidupan Salomo sebelumnya, bahkan ketika di awal-awal dia dikokohkan menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, ketika berdoa memohon hikmat, Tuhan menjawab doanya demikian. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara-saudara, sangat luar biasa ya jawaban Tuhan kepada Salomo ini. Tetapi yang tidak boleh kita lewatkan adalah kalimat terakhir yang Tuhan juga sampaikan kepada Salomo sebagai jawaban doanya demikian. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saya ulangi ya saudara, saya ulangi kalimat yang terakhir yang Tuhan katakan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Salah satu ketetapan dan perintah Tuhan yang dicatat di pasal 11 berkata begini, jangan kamu bergaul dengan mereka. Mereka di sini perempuan-perempuan asing yang tidak menyembah Allah Yahweh. Dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Bergaul di sini bukan hanya berteman, bergaul di sini bukan hanya bersahabat, tetapi menikah. Sehingga FAYH menerjemahkan, janganlah menikah dengan bangsa lain, karena mereka akan mempengaruhi kamu, sehingga kamu, termasuk bangsa Israel, karena raja adalah contohnya, sehingga kamu akan menyembah dewa-dewa mereka. Peringatan ini sudah Tuhan sampaikan kepada Salomo mengenai sebab musabab kejatuhannya, bahkan kejatuhan rohani, yaitu menyembah ilah-ilah lain. Kejatuhan rohani diawali dari kecenderungan hati. Setiap orang mempunyai kecenderungan hatinya masing-masing, dan setiap kecenderungan hati manusia akan membuahkan kejahatan semata-mata. Mari kita jujur memeriksa kecenderungan hati kita, kecenderungan yang membuahkan kejahatan semata-mata di hadapan Tuhan.
Kecenderungan hati itu tidak selalu disertai dengan kekurangan atau kemiskinan, malah lebih banyak karena kelimpahan atau kekayaan seperti Salomo. Salomo tidak kekurangan satu apapun. Dia sangat kaya raya, dia terkenal, dia punya semuanya, tetapi kecenderungan hatinya ada pada yang namanya cinta. Ayat 2b dituliskan begini, Salomo telah terpaut dengan mereka dengan cinta. Mereka ini adalah perempuan-perempuan asing yang menyembah dewa-dewa. Lebih jelasnya dituliskan di ayat pertama demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Sehingga kalau di total itu 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir atau gundik. Nah, jelas ya saudara, kecenderungan hatinya Salomo adalah mencintai banyak perempuan asing yang menyembah dewa-dewa, yang justru di usia tuanya perempuan-perempuan itulah yang mencondongkan hatinya untuk menyembah Allah lain. Satu kejatuhan rohani yang ironis, berbanding terbalik dengan kesuksesan dan kemasyhuran yang telah dicapainya sepanjang pemerintahannya. Apakah Tuhan kompromi terhadap kejatuhan rohani Salomo? Jawabannya tidak. Di ayat 11-13 jelas Tuhan telah menghukum Salomo, yaitu dengan mengoyakkan kerajaan itu dan menyisakan satu suku saja. Selanjutnya Tuhan juga membangkitkan lawan-lawan Salomo, di mana sebelumnya lawan-lawan ini dibuat anteng atau diam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempelajari gambaran besar kehidupan Salomo yang luar biasa, yang sukses, yang makmur, yang pokoknya tidak ada duanya, ternyata masih menyimpan kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata di hadapan Tuhan, yaitu menyembah Allah-Allah lain. Sudah diperingatkan, tetapi tidak dapat mengendalikan diri dari kecenderungan hatinya yang disebut dengan mencintai banyak perempuan. Pertanyaan bagi kita, apakah kecenderungan hati kita yang membuahkan kejahatan semata-mata di hadapan Tuhan? Bisa jadi selama ini masih tertutupi dengan kesuksesan kita, masih belum muncul terang-terangan dengan kerja keras kita atau pelayanan-pelayanan kita. Yang pasti adalah setiap orang pasti punya kecenderungan hatinya masing-masing yang membuatkan kejahatan semata-mata. Dan kejahatan itu adalah semua keinginan yang ada di bumi ini. Apakah ada cara untuk mengatasi kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata itu sehingga berubah menjadi kecenderungan hati yang membuahkan kebenaran dan kebaikan? Jawabannya ada. Sebab begini saudara, kematian rohani akan membuat kita mencondongkan hati kepada kejahatan semata-mata. Namun jika rohani kita sudah dihidupkan atau dibangkitkan oleh Kristus, maka kecenderungan hati kita akan berubah kepada kebaikan dan kebenaran Kristus. Jadi pastikan apakah saudara-saudara sudah bersekutu dengan Kristus. Jika saudara-saudara sudah memiliki persekutuan dengan Kristus, saudara-saudara pasti akan dibangkitkan rohaninya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.